Sekarang saya mau tanyakan, kalau saya tanya pada ibu sekarang, mau nggak kira-kira ibu di dunia nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah hidup bersama Nabi, tapi ketika di akhirat bisa berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak? Maka turunlah ayat ini untuk memberikan gambaran itu. Baik, sekarang kita perbaiki dulu niat belajar kita semua untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Siap? Saya ulangi, siap? Mari kita mulai. Nah, ayat ini ingin mengatakan, hei, kata Allah, siapapun. Man itu saya sering terjemahkan dengan siapapun. Maaf, kadang di mushaf ada terjemahan barang siapa gitu ya. Nah, saya tidak pernah menggunakan itu di terjemahan sekarang, karena sampai sekarang saya belum pernah menemukan sampai saat ini itu barang punya siapa. Jadi saya terjemahkan man siapapun. Nah, itu untuk kita semua yang menjadikan semua aktivitas hidupnya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Berpakaian karena Allah. Beda berpakaian karena Allah dengan berpakaian sekedar pakai. Orang yang berpakaian karena Allah, dia akan menjaga bagaimana cara berpakaian supaya Allah ridha dengan pakaiannya. Makan karena Allah, dia akan mencari bahan makanan yang tidak bermasalah dengan Allah. Nah, kalau konsisten hidup begitu, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, maka langsung Allah jamin di Quran, faulaika, maka semua orang-orang itu ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin, di akhirat nanti akan diberikan tempat di surga yang tempat tinggalnya di komplek yang sama dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Nanti ada 3 golongan di antara mereka. Ya, nanti ada 3 golongan. Siddiqin, syuhada, salihin. Nah, semua nabi di sini disebutkannya dengan kata nabiyin, Bu, bukan anbiya. Jadi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar, terus bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Sampai atas. Coba ulangi. Sampai ke atas. Jadi nanti kalau tetanggaan kan level paling tinggi itu. Ya, misal berkunjung ke bawah dari, kan ada 8 level surga itu. Yang paling tinggi nanti di Firdaus itu bisa turun berkunjung ke bawah, saling mengunjungi. Tapi yang di bawah nggak bisa ke atas. Jadi kalau ibu insya Allah ada di atas, ya amin. Turun ke bawah tanya, ketemu temannya, kamu di mana tempatnya? Saya di samping saya ada Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kamu di mana? Ya saya biasa aja. Cuman di depan saya Nabi Ibrahim, belakang saya Nabi Musa. Etama ya di sisi kiri abdi, anu paling ganteng semuka bumi Nabi Yusuf. Dan di kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu lebih tampan dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Ya. Jadi kalau ibu pernah lihat dalam mimpi, Masya Allah, cahaya aja. Suatu saat mudah-mudahan bisa merasakan itu ya. Kembali ke Quran surah 33 ayat ke-6. An-Nabiyyu. Ada? Maka cara menerjemahkannya, perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istimewa itu aula bil mu'minina min anfusihim, lebih harus diutamakan, lebih harus diprioritaskan, lebih harus didahulukan oleh insan yang beriman. Setiap orang yang punya iman pasti akan mendahulukan Nabi Muhammad, memprioritaskan Nabi Muhammad, bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri.
Sebentar, saya cerita sedikit supaya lebih mendekatkan ayat ini ya dalam pemaknaan kita. Ibu kenal Umar bin Khattab? Ya. Udah mulai aneh nih awal tahunnya. Saya pulang dari Amerika, di sana nggak ada yang kenal Umar. Di sini, sub muslimah kenal Umar. Luar biasa, it's amazing, you know. I was in America, nobody, yeah, now Umar bin Khattab. Ya, alhamdulillah. Umar itu gini, datang pada Nabi, beliau katakan, ya Rasulullah, saya mencintai Anda. Saya akan berjuang dengan Anda. Tapi setelah bapak ibu saya, setelah istri saya. Di tempat Nabi ketiga. Kan? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Belum sempurna keimanan seseorang. Awas, awas. Hatta akuna, sampai aku, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi, menjadi yang paling dicintainya, nomor satu, min walidayhi, setelah kedua orang tuanya, atau bahkan setelah istri dan keluarganya. Maka setelah mendengar kalimat ini, Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Anda dan siap berjuang untuk Anda karena Allah melebihi cintaku pada ibu bapakku, istriku dan keluargaku. Maka ditepuklah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada yang menyebutkan dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dipuji oleh Nabi, dan inilah yang menempatkan Umar hidup bersama Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, dan di akhirat bertempat tinggal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tiga alamnya itu berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanyakan, kalau saya tanya pada ibu sekarang, mau nggak kira-kira ibu di dunia nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah hidup bersama Nabi, tapi ketika di akhirat bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau nggak? Maka turunlah ayat ini untuk memberikan gambaran itu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Tempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Kalau masih merasa punya iman, iman kita dipertaruhkan di situ. Bagaimana cara menempatkan Nabi sebagai prioritas? Ibu masak nggak tiap hari? Hidangkan makanan. Sudah dipastikan belum makanan itu benar-benar yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cara makannya seperti Nabi ajarkan nggak? Ibu ada anak, ada cucu. Baik, pertanyaan saya, disekolahkan di mana anak itu? Apakah ditempatkan di sekolah yang mengenalkan dia dengan Rasulnya? Apakah dia belajar seperti yang diinginkan oleh Nabi-Nya? Nabi mengatakan pintar, sepintar-pintarnya silahkan. Yang ahli bahasa silahkan. Yang ahli umum silahkan. Matematika, kimia, fisika. Pertanyaannya dengan ilmu itu kenal Allah enggak? Sholat enggak? Baca Quran enggak? Memuliakan orang tuanya enggak? Jangan sampai ibu didik anaknya sekolah tinggi-tinggi, gelarnya tinggi, sama ibu pun enggak kenal. Nyolatkan pun enggak mampu. Nelpon aja enggak sempat. Tanya kabar aja tidak punya waktu. Lantas investasi apa yang telah ibu keluarkan selama hidup? Sampai rambut memutih, fisik letih, tapi anak gak kenal Anda sama sekali. Alhamdulillah. Di sini kita masih punya rasa yang terhubung dengan anak-anak. Kemarin saya di Amerika, begitu anak itu sudah tumbuh dewasa, orang tuanya sudah senior sepuh, maka mereka diantaranya punya pemahaman, diantara cara memuliakan orang tua itu tempatkan di panti jompo. Sementara Islam datang dengan risalah yang indah. Muliakan orang tuamu sebagaimana mereka merawatmu sejak kecil. Kalau kau mau marah, pikir-pikir dulu. Mau berkata, bayangkan ibu yang telah mengandungmu susah dan payah dan tidak pernah mengeluh. Mau menyakitinya, bayangkan saat ia memberikan ASI kepadamu. Dengan sempurna itu. Di Quran, Bu. Tapi perjuangan ibu mengandung, melahirkan. Di jalan tadi itu, sahabat saya bersama saya tadi mengendarai mobil, minta doa karena anaknya sedang berjuang untuk melahirkan. Alhamdulillah begitu tiba, lahir. Alhamdulillah.
Tapi menunggu kelahiran itu nggak mudah. Dan ibu merasakan sendiri. Kami aja para ayah menunggunya itu doanya luar biasa. Gelisahnya luar biasa. Apalagi ibu yang melakukan itu. Lantas ibu yang mengandung anaknya, anak yang dikandung oleh ibu itu, yang dilahirkan diberikan ASI, saat ibu sudah mendapatkan usia yang senja, bahkan dia tidak mengenal Anda. Maka kalau itu terjadi, spirit Al-Quran mengatakan, jangan dulu celah anaknya. Istighfar dulu. Boleh jadi saat dia dalam perawatan itu tidak ditempatkan pada tempat yang mengenalkan ia dengan Allah dan Rasulnya. Dan baliknya nanti pasti akan kemuliaan kepada setiap orang tuanya. Itu yang menjadikan nanti Hannah mendekatkan anaknya Maryam dengan Allah, mencarikan guru yang benar, ditempatkan di mihrab yang menjadikan ia mendekat kepada Allah. Tarik dulu. Ya. Cek lagi pakaian. Betul nggak pakaian yang dikenakan disenangi oleh Nabi? Cek lagi bagaimana berinteraksi dalam kehidupan. Benar nggak interaksinya dibenarkan oleh Nabi? Lihat tutur katanya. Lihat pandangannya. Lihat apa yang didengar. Lihat kakinya berjalan. Jangan-jangan selama ini berharap tinggal bersama Nabi di surga Firdaus, di dekat Rasulullah SAW. Tapi aktivitasnya jauh dari apa yang dibimbing oleh Nabi SAW. Itu dulu untuk pengantar kita. Karena itu kalau ibu bertanya, ya Allah, bagaimana cara kami ingin memperbaiki sisa kehidupan sehingga sesuai dengan ayat ini, maka teruskan ayatnya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Karena ibu perempuan, maka kita langsung ambil topik yang terkait dengan perempuan. Ibu kan nggak mungkin niru Abu Bakar kan? Karena Abu Bakar laki-laki. Ibu nggak mungkin niru Umar, karena Umar laki-laki. Maka ibu mesti meniru perempuan-perempuan hebat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang memang bertempat tinggalnya langsung dengan Nabi di bumi dan juga lekat dengan Nabi di surga kelak. Dari situlah ibu bisa mengeluarkan kurikulum kehidupan, mendekati Nabi di surga dengan menurunkan kurikulum kehidupan orang-orang terdekat Nabi dari kalangan perempuan. Siapakah mereka? Wa azwajuhu, istri-istri terbaik Nabi SAW. Azwaj itu jamak dari kata zauj. Jamak dari kata apa? Zauj, ya. Dan di Quran itu tidak disebutkan zaujah untuk pasangan. Selalu zauj. Sejak Hawa alaihissalam dengan Adam alaihissalam menggunakan kata zauj. Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Pernah saya sampaikan di pertemuan lalu ya, masih ingat? Zauj itu pasangan yang sempurna, yang saling menyempurnakan. Kaki kanan dengan kaki kiri sepasang kan ya? Ya, yang kanan jarinya ada berapa? 5, yang kiri ada berapa? 5. Tapi bentuknya sama tidak? Tidak. Yang kanan kanan, kiri kiri. Paling gampang lihat di alas kaki, sendal dengan sepatu. Motifnya, modelnya sama kan? Tapi bentuknya beda kan? Ya kan? Baik, tapi perhatikan. Saking indahnya disebut pasangan kalau sudah ada duanya berkumpul. Kalau ibu pulang cuma menemukan satu sendal, ibu cari, mana sendal saya? Kata panitia, ini sendal ibu, pasangannya mana? Tuh. Disebut pasangan ketika saling menyempurnakan. Yang kanan maju, yang kiri di belakang. Masih ingat? Yang kiri maju, kanan di belakang. Nggak ada kan maju bareng-bareng? Ya? Yang satu ada gelisah, yang lain menenangkan. Yang satu mengalirkan air mata, yang satu membahagiakan. Yang satu lemah, yang satu menguatkan. Filosofinya begitu. Itulah zauj. Kalau dijamakkan, dia menjadi azwaj. Artinya, ada perempuan-perempuan yang jumlahnya bukan 1. Jumlahnya bukan 2. Jumlahnya jama', nanti kita akan lihat, dan mereka langsung tinggal di sekitaran Nabi dan menjadi pasangan Nabi. Istrinya, artinya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan cepatnya,
Kalau setiap perempuan di muka bumi ingin belajar meneladani Rasulullah SAW sampai berpeluang tinggal di dekat beliau saat kembali ke akhirat nanti, maka belajarlah lewat siapa? Istri-istri Nabi SAW. Satu. Dua, istri-istri Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhunna yang mulia ini disifati oleh Al-Quran dengan sifat kedua. Selain istri terbaik, lihat Bu ya, istri terbaik. Jadi kalau ibu misalnya sudah naik dari perempuan single menjadi istri statusnya, bagaimana caranya menjadi istri terbaik? Ini contohnya. Lalu sifat yang kedua, ummahatuhum, ibunda bagi seluruh insan beriman. Ibu merawat anak tidak? Menyayangi anak tidak? Mengasihi anaknya tidak? Nah, Bu, di atas semua ibu, ibunda kita semua itu adalah istri si Nabi SAW. Kalau bahasa gampangnya gini, bahasa gampangnya, maaf bahasa bebasnya, saking sayangnya Allah kepada kita, diminta kita meneladani, curhat, lihat pada kepribadian istri-istri Nabi SAW, karena itulah ibunda kita. Jadi kalau ingin mendapatkan perawatan sempurna, jadi ibu yang ideal, punya persoalan sebagai ibu, punya persoalan sebagai istri, ingin belajar karakter, curhatnya kemana? Lihatnya kemana? Bukan ke Facebook, Bu. Bukan ke Instagram. Kumaha yutenya. Kehidupan tuh begitu panas ya, seperti cuaca di Lembang misalnya. Nunggu komen gitu kan. Capek. Buka ini. Siapa di antara itu yang bisa diteladani? Bagaimana cara merawat anak? Bagaimana cara mengondisikan kehidupan rumah tangga yang baik? Bagaimana kalau saat yang bersamaan punya bakat mengajar, punya bakat merawat, kemudian memilih kemudian profesi tertentu, punya bakat berdagang? Itu akan ada melekat dalam kehidupan. Contoh terbaik siapa? Istri si Nabi SAW. Baik, teruskan dulu. Ini masih mukaddimah ya, kita belum mulai. Jadi saya ingin berikan motivasi terlebih dahulu. Kenapa kita membahas tema ini? Karena nanti ada jaminan yang kuat dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin menjadi istri yang lebih baik, mendekati sempurna, belajar dari istri Nabi SAW. Ingin menjadi ibu yang baik, belajar dari istri Nabi SAW. Ingin mempelajari fenomena kehidupan di rumah tangga yang terkait dengan sifat perempuan, juga kembali ke sini. Yang ketiga, yang terakhir, pindah ke ayat 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitunna. Sampai sini dulu. Fokus. Ada ayat 32 ya. Ya nisa'an nabi. Masih ingat Ibu waktu kita belajar tentang nisa? Apa artinya nisa? Oh, kan lupa kan? Gitu tuh. Kalau sudah lupa tuh suka nggak ingat masalahnya tuh. Nisa itu bukan perempuan. Bukan wanita, nggak usah maksa. Nisa itu perempuan-perempuan. Nggak pakai oh. Nisa itu perempuan. Kalau lagi kumpul. Nah ini ibu ini sekarang an-nisa. Ya, lagi kumpul. Kalau sendirian, masih ingat namanya apa? Mar'ah. Tuh saya ingetin lagi ya. Supaya nggak lupa nih. Pokoknya kalau saya tanya lupa, saya selesai ceramah, saya nggak kesini lagi. Kalau sendirian, namanya mar'ah tuh. Mar'atun. Kalau imra'atun tuh sudah menikah. Ya, mar'ah. Dari kata muru'ah, sama dengan mir'ah. Cuma beda harakat. Kalau mir'ah itu cermin. Kalau mar'ah perempuan. Kenapa mar'ah dan mir'ah hurufnya sama, harakatnya beda? Untuk menunjukkan kedekatan perempuan dengan cermin. Menunjukkan perempuan senang ngaca. Dan itu biasa karakter Bu. Di rumah mau kesini bercermin kan? Cermin. Turun dari mobil, dari angkot, dari bis, perbaiki cermin lagi. Masuk lihat kaca di sini, perbaiki lagi. Sudah duduk masih buka handphone buat bercermin. Udah pas belum? Ceklik pasang status, sudah siap belajar. Oh, mana tuh? Tapi mar'ah juga dari kata muru'ah.
yang senang tampil indah dan terhormat. Makanya wajar kalau perempuan senang keindahan dan kehormatan. Lihat suami mau berangkat pakai batik, agak kelipat, suami biasa, tapi begitu terlihat oleh istri, sebentar. Perbaiki dulu. Ya. Pot goyang dikit, rapikan lagi. Spray geser, rapikan lagi. Senang keindahan, tampil indah, itu biasa, itu wajar. Nah, yang ketiga, mar'ah itu dari kata muru'ah, ini di ilmu psikologi juga ada. Sifat rasa yang dalam. Sifat rasa yang dalam. Jadi setiap apa yang didapatkan tersimpannya di perasaan, bukan di pikiran. Itu beda dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu mendapatkan satu informasi pun yang tidak ideal, itu cepat dilupakan. Karena masuknya ke pikiran, datang yang lain, hilang yang satu. Perempuan sampainya ke hati. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk. Nah, itu masalahnya tuh. Masalah sampainya ke perasaan, jadi dimiliki selama hidupnya. Makanya kembali ke cermin tadi, kalau cermin itu dilempar sampai pecah, bisa nggak disatukan lagi? Bisa, cuma tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, perempuan juga begitu, kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Iya, betul loh. Kan Bu ya? Pengalaman kalau ada masalah dengan suami begitu kan? Ya kan? Masalahnya tahun 2023 diungkit kembali yang tahun 1983. Papa itu ya dari dulu juga begitu tuh. Wah, dulu waktu rekening listrik yang pertama tuh. Padahal kan lama kan? Ya, itulah mar'ah. Tapi kalau sedang kumpul bersama temannya, kumpul semua, maka dia berubah menjadi nisa namanya. Nisa. Ya, nisa itu perempuan-perempuan yang berkumpul. Nanti ada spiritnya di Quran surah keempat ayat 34. Kadang-kadang perempuan sependiam apapun, kalau sudah kumpul dengan teman-temannya, bisa cerita. Kadang yang diceritakan itu, yang seyogyanya tidak boleh keluar. Harusnya disimpan, dia cerita. Memang diam di rumahnya, begitu kumpul, judulnya pengajian. Berangkatnya dari Lampung, 4 bis. Nyampe ke masjid, ketemu temannya yang tinggal di Bandung, di Ranca Ekek. Kebetulan kenalan. Jeng, damang. Iya, alhamdulillah. Ya, tapi pun, ampun. Gimana kabarnya? Sehat. Keluarga, anak-anak, alhamdulillah sehat-sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Cerita. Nah, ini ayat ini, Bu, kalau kita bacanya begitu, jadi ada ilustrasinya. Ini istri-istri Nabi lagi kumpul. Lagi ngumpul nih, makanya disebut ya nisa an-Nabi. Bukan 1-2, itu maksud saya yang ingin saya sampaikan. Lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Jangan sampai membicarakan Nabi. Jangan sampai berbicara seperti perempuan pada umumnya. Jangan sampai curhatnya tidak menentu. Maka langsung turun ayat mengatakan ya nisa'an nabi. Hei istri-istri Nabi yang sedang kumpul-kumpul. Lastunna ka'ahadim minan nisa. Kalian itu tidak sama dengan perempuan pada umumnya. Beda. Kalian istimewa. Karena melekat dengan Nabi akan mewarisi percikan-percikan kemuliaan dari Nabi. Dan menariknya, inilah nanti yang akan jadi contoh teladan untuk semua perempuan yang hidup di bumi. Makanya istri-istri Nabi ini sejak menikah dengan Nabi itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi semua perempuan di muka bumi. Inilah dalil yang menunjukkan apa yang pernah saya sampaikan, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri, karena seluruh istri Nabi mewakili semua karakter perempuan di bumi. Nanti setelah kita bahas, ibu akan temukan ada yang mirip Sayyidah Khadijah tapi agak nyaris nggak ketemu. Susah. Dapat salam dari Allah, dari malaikat, dipuji oleh Nabi, diingat-ingat sampai dalam tidurnya, dipuji di hadapan semua istrinya, diabadikan kisahnya sampai dengan sekarang. Ada yang gesit, senang taklim seperti Sayyidah Aisyah, senang taklim. Saat yang bersamaan senang olahraga, perempuan senang berkuda, senang manah, senang taklim. Ada yang senang bikin kue seperti Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha.
Dikit-dikit lihat majalah ini ada kue, ada menu, masak. Ada kajian, abdi we nu masakna, tuh masak gitu. Ya, ada macam-macam pokoknya senang masak. Ya, sampai bikin orderan dan sebagainya. Nanti kita lihat. Ada lagi yang bagaimana? Yang fashion, senang tampil baik, tampil indah. Ada. Lihat model pakaian begini, pengen. Ya, diperbaiki, tampilkan lebih bagus, tampilnya bagaimana. Ada yang peduli dengan anak-anak, dengan lingkungan. Ya, kegiatannya sosial, santuni anak yatim, merawat beberapa anak. Ada yang senang perhatian pada pendidikan. Ngajar, bikin sekolah, bikin TK, akan ditemukan. Ya, yang cerewet juga ada. Mari kita akan temukan. Nanti dalam pelajaran ini ibu cari kira-kira ibu mirip siapa. Itu. Jangan ketawa dulu. Nanti temukan ibu mirip siapa. Karakternya ditemukan. Kalau belum ketemu ikuti. Nanti bakatnya akan tampil, passionnya. Keluarkan itu satu aja, ikuti selama hidup. Itu aja satu. Ikuti aja. Itu yang akan kita bahas nanti. Tapi syaratnya apa? Ini taqaitunna. Ini yang kita ambil pertama. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal dasar kita belajar mengikuti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasar pertamanya perbaikin niat dulu untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita mulai kajian kita di sini. Saya ulang ya. Semua ini disampaikan sebagai pembuka. Jika ingin dimulai, ingin diawali, ingin diikuti, maka pesan dari Al-Quran isyaratnya mulai niatkan dulu pelajaran ini untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada orang yang, belajar dari istri Nabi ini motivasinya bukan takwa. Ada yang pengen jadi contohnya saja. Ada yang pengen jadi model saja. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan sebagai ikon bisnis. Ya, ada bikin misalnya, bahkan sampai ke beberapa benda-benda. Ini dinamai dengan Aisyah, dinamai dengan Khadijah. Ada yang ingin mempopulerkan sebagai sirah. Ada yang ingin menghormati, tapi juga ada di antara mereka yang menempatkan itu sebagai tujuan dunia. Maka yang Allah inginkan, jika Anda ingin mendapatkan kemuliaan dari semua contoh istri Nabi itu, niatkan pertama kali untuk meningkatkan takwa. Kepada siapa? Allah. Ibu, saya agak serius, Bu ya. Sekarang, fokus. Takwa disebutkan, semua turunan katanya sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Agak sedikit ngajinya, agak dalam sedikit Bu ya. Apa ya? Supaya pemahamannya lebih kuat. 240 ini nanti dibagi Bu. Ada yang terkait dengan pengelolaan nafsu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu dengan takwa. Nanti uniknya, nafsu disebutkan 115 kali di Quran. Takwa yang terkait dengan nafsu pun 115 kali. Nafsu dikendalikan oleh setan, dibisiki setan, namanya waswas. Setan disebutkan 88 kali di Quran. Takwa yang membimbing mengarahkan nafsu, itu nanti dibisiki oleh malaikat. Dibimbing malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Jadi indah sekali. Nanti ada yang terkait dengan ibadah ritual. Seperti sholat, puasa, haji. Itu disebutkan takwanya. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tuh, puasa dengan takwa. Haji dengan takwa, Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ada takwa nanti yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, khususnya peran-peran istri, ibu di rumah tangga. Dan kalau ibu niatkan kajian untuk meningkatkan takwa, maka muncullah surah-surah dalam Al-Quran langsung menjamin kemuliaan ibu, tidak di akhirat, saat bahkan di dunia. Contoh, turunnya surah At-Talaq, surah tentang rumah tangga yang persoalan serius. Quran surah 65 ayat 2 sampai dengan 3. Biasa Bu, kehidupan rumah tangga ada masalah tidak? Halo?
Ada persoalan dengan suami tidak? Dengan anak ada tidak? Harus ada. Kalau tidak ada, ibu harus curiga. Ini suami saya malaikat atau manusia gitu. Karena yang tidak pernah kenal salah itu cuma malaikat. Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, malaikat itu makhluk satu-satunya yang dicipta tanpa kenal salah. Selalu benar. Jadi ibu nggak usah puji malaikat, dan memang malaikat mah nggak pernah salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak ada. Malaikat maut tertukar mencabut nyawa? Tidak ada. Harusnya bukan itu tuh, harusnya Ustadz Adi dulu, tapi saya salah misalnya. Nggak ada. Semua sempurna. Cuman malaikat yang nggak kenal salah. Cuman setan yang nggak kenal benar. Setan itu selalu salah. Walaupun dia tahu benar, dia memilih yang salah. Dia nggak kenal kebenaran. Nah, suami ibu itu bukan malaikat, bukan setan. Jadi kalau ibu ingin menemukan suami yang ideal nggak pernah salah, itu mustahil. Sono nikah sama malaikat Malik tuh. Tuh cari malaikat Israel. Nggak akan ketemu. Jadi kalau ibu mau cari kesalahan, selalu akan ditemukan. Bapak bagaimana sih? Gini aja nggak bisa? Kan bukan malaikat. Tapi kan Bapak juga bukan setan. Wah, rame itu. Manusia di tengah-tengah. Nah, jadi kalau ada persoalan, itu pasti ditemukan. Dan nanti satu saat, kalau kita sudah masuk ke inti persoalannya, kita keluarkan ayatnya. Ternyata, ibu saya berikan rahasia ya. Ini rahasia pertama di tahun ini. Antara kita saja. Tolong jangan disebar ya. Ini live nggak? Pemirsa, ini antara kita juga ya. Lihat sini. Ini kalau paham ini, insya Allah kehidupan rumah tangga lebih damai. Ya, lebih tenang. Ternyata ada informasi yang sangat menarik di Quran. Setiap ditemukan masalah, sebetulnya itu cara Allah ingin mendatangkan kebahagiaan lebih besar di balik masalah itu. Dan menyiapkan anggota keluarga lebih kuat menghadapi masalah lebih tinggi di kemudian hari. Jadi setiap ibu melihat ada persoalan, langsung tampilkan perspektif cara berpikir ini, supaya lebih meringankan persoalan yang sedang dialami, sebesar apapun. Ibu kalau jalannya nanjak. Setelah tanjakan itu ada apa? Nah, kalau ibu bayangkan tanjakannya, capek. Tapi kalau ibu menanjak, bayangkan turunannya, nyaman bu, dan semakin semangat ibu menanjak ke atas. Orang sedang sepedaan, banyak tuh sepedaan tuh. Naik ke atas, disampaikan, tenang, semangat, setelah ini akan ada turunan. Makin cepat tuh digoesnya. Tapi kalau disampaikannya, tenang ya, ini belum seberapa, di atas akan ada nanjak lagi. Aduh capek ya, dorong meah. Capek ini dorong aja ke atas. Ya. Jadi hidup itu, bagaimana cara kita memandangnya? Maka kata Al-Quran, ketika ada persoalan, bayangkan itulah jalan Allah menghadirkan sakinah. Ibu ingin sakinah? Apa itu sakinah? Sakinah itu bukan ketenangan. Sakinah itu ketenangan setelah hilang persoalannya. Orang Arab itu bilang gini, sakanatis syajaratu idza dhahabatir ruh. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Dahan itu, dahan di pohon akan tenang setelah angin yang menerpaknya itu hilang. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Kapal itu akan tenang kalau ombaknya itu sudah hilang. Jadi sakinah itu datang setelah ombaknya pergi. Makanya kalau di kapal ada ombak, goyah kan ya? Tapi setelah ombaknya hilang, rasanya lebih enak dari sebelumnya ya? Nikmat, tenang, nyaman, ada pengalaman, dan ada persiapan menghadapi ombak berikutnya. Pisau, bahasa Arab itu sikin. Ibu bikin kue yang enak setelah dipotong-potong dulu pakai pisau kan? Iris, potong-potong, jadi nikmat. Itulah sakinah. Jadi ketika sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga, apapun itu, kata Allah, coba gambarkan dulu bahwa setelah ini ada kebahagiaan.
Dan kualitas hidup akan meningkat lebih kuat dari sebelumnya. Menangis gak apa-apa, Bu. Itu wajar. Karena semakin banyak air mata keluar, esok lusa, tantangan itu akan dihadapi dengan kuat dan tidak ada satupun air mata keluar lagi karena telah habis sebelumnya. Ya. Kembali ke sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Perempuan-perempuan hebat yang mampu meningkatkan takwa, saya bawa tafsirnya ke perempuan. Yang mampu meningkatkan takwa, maka kapanpun dia memiliki persoalan, Allah akan cepat datangkan solusi. Ibu kenal Maryam? Ayo bilang kenal. Ya. Coba buka Quran surah 3 ayat 37. Buka dulu. Saya ambil contoh dulu baru kita masuk ke intinya. Quran surah 3 ayat 37. Paling kiri sebelah bawah, cepat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ada? Nanti ini akan diikuti oleh ayah bundanya Sayyidah Khadijah. Ada? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Allah menerima semua ikhtiar Hanna dan Imran dalam merawat Maryam. Allah memperhatikan merawat pertumbuhan Maryam. Sampai kemudian ditugaskan pamannya Zakaria untuk menemani, merawat, mengajarinya. Tapi anehnya, setiap kali pamannya datang memberikan kebutuhan sudah ada di situ. Nggak sulit, Bu. Maaf, makanan sudah ada. Buah-buahan sudah ada. Pakaian sudah ada. Pamannya berkata mengonfirmasi dari mana semua ini? Apa jawab Maryam? Karena dari sejak mula dilahirkan, didekatkan dengan takwa kepada Allah, maka jawabannya yang keluar di lisannya Allah. Innallaha yarzuqu man yasha. Dari Allah, paman. Dari Allah. Maka kalau setiap para ibu, istri di rumah menata keluarga, kemudian mengerjakan aktivitas apapun itu didasari dengan takwa, kata Allah dijamin langsung. Kapanpun ada masalah, bukan menghilangkan masalah, Bu. Takwa itu tidak mencegah masalah, tetap ibu akan menjalani persoalan. Hanya sebelum ibu jalani, diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan gak ada masalah. Dan ketika berat pun hatinya dilimpahkan ke lapangan sehingga yang besar menjadi kecil. Yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, setiap dia mengalami persoalan, aku berikan jalan keluar. Kadang masalah belum tuntas, tapi hatinya mudah lapang. Sehingga nggak apa-apa. Ya, jalan dulu, tenang dulu, nyaman dulu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya pun dimudahkan oleh Allah. Nanti ada kaitan dengan ilmu, ada kaitan dengan kebahagiaan, ada kaitan dengan banyak persoalan. Kita langsung cepat ke intinya. Ya Ustadz, kami ingin cepat mulai materinya dan sekarang sudah berusaha meniatkan diri untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Baik, sekarang kita perbaiki dulu niat belajar kita semua untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Siap? Saya ulangi, siap? Mari kita mulai.